Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ulama-ulama terutama di Jakarta biasanya
2019-2020 terakhir saya buat jamaah. Pertama saya selalu anjurkan jamaah itu untuk melaksanakan sholat qadha, walaupun satu waktu, 5 waktu tapi satu kali aja. Itu di Madinah sekali, di Mekah sekali. Setelah subuh bangun lagi, kemudian zuhur bangun lagi, asar bangun lagi, maghrib bangun lagi, isya bangun lagi. Kenapa? Karena konversi waktu di sana itu kan 100.000. Jadi 100.000 waktu itu. Kalau bisa yang dulu-dulunya cuma lupa puasa atau sengaja nggak puasa badan, puasa foto aja di sana sekali. Lipatnya kan sampai 100.000. Kalau di Madinah 1.000. Sama saya anjurkan untuk obat juga. Cek soal kali likulisi itu aja, segala sesuatu ada batas waktunya. Gelas kita sayang di gelas pecah selesai pak, itu namanya jatuhnya sampai. Jangan marah. Punya motor hilang, ya udah ajalnya udah sampai di situ gitu. Habis kacamata pecah, ya udah namanya aja. Segala sesuatu ada batas, ada itu. Kalau di Mekah saya anjurkan jamaah itu melaksanakan al-ataqatul kubra. Untuk melaksanakan ataqah kubra, yaitu menembus orang tua kita dengan surah Al-Ikhlas 100.000. Itu ada dalam keterangan Irsyadul Ibad. Kitab yang tawasul di tengah-tengah yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren al-ataqatul kubra. Nah, kalau saya anjurkan jamaah bikin yang tawaf sunnah jam 2 malam gitu bangun untuk melaksanakan itu, niatin saya tembus utang saya dengan surah 100.000. Kan di sana sekali baca 100.000 pak. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100.000. Ya, masyaallah. Alhamdulillah, maaf bapak semuanya. Bahkan kalau saya suka anjurkan jamaah kalau di umrah itu bikin namanya umrah tawaf riyadhah. Tawaf riyadhah itu kalau orang-orang di Jawa kayak kita dulu, semakin orang tuanya nggak ada meninggal, pesantrennya masih terus maju, bahkan lebih maju. Kenapa itu? Ternyata orang tua dulu anaknya pakai riyadhah hebat. Ya sedih juga ya. Di akhirnya begitu pimpinannya nggak ada, udah pada tutup semua itu, radio tutup, anak pada berantem. Tapi kok di Jawa atau di Sumatera, di Jawa Barat juga kayaknya nggak ada, anaknya makin hebat, pesantrennya makin hebat. Ternyata di Riau kan ada yang dipuasakan anaknya 41 hari. Saya termasuk ambil jalur itu. Anak pertama saya puasakan 41 hari bisa lihat. Atau yang kedua kita bikin khatmul Quran. Jadi dikit juga. Nah kita kalau lagi umrah misalnya, apalagi kalau lagi istri, kita bikin riyadhah. Bunda tawaf buat anak pertama, ayah buat anak kedua. Kita bikin lagi. Jadi kalau ke Mekah itu jangan sembahyang. Datang ke Mekah jangan sholat, jangan baca Quran, itu belakangan. Nomor 1 tawaf, karena derajat yang tinggi itu ada 120 derajat kalau turunkan di kota Mekah, di Ka'bah. 60%-nya, 60 derajatnya itu di tawaf, 40 sholat, 20 memandang Ka'bah. Maka kalau sholat di sana harus menatap Ka'bah. 20% pak, duduk di Ka'bah, 20 derajat. Sholat bisa nggak di Jakarta? Baca Quran bisa, cuma tawaf nggak bisa. Ada juga orang tawaf di Pondok Gede, udah lama atau orang sakit, gitu mereka. Jangan datang ke sana tawaf. Nah, kalau saya suka ajak jamaah tawaf, ya Allah gimana ikut.
udah yakin lah pakai Fatihah. Wah, sekali baca 100.000 Pak. Ntar tahun berikutnya udah buat anak ketiga, saya buat pesantren, buat santri, doa gitu. Jadi enak deh. Makanya kalau orang-orang yang duitnya banyak dan ngerti, dia pasti pergi umroh Pak. Dia pasti pergi umroh. Dia Riyadhah di sana itu. Buat Riyadhah enak banget ya. Lipatan pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan yang belum sempat berangkat sebelum matang tertutup untuk selama-lamanya, Allah izinkan untuk ziarah ke makam Rasulullah, berputar di kamarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Yang kedua ini saya lupa. Kalau udah lupa boleh apa lain? Orang lupa masih dipaksain. Tapi kalau ingat segala sholat itu nggak ada hukum itu kalau lupa. Baik, selanjutnya arkanus sholat di sab'ata asyara. Bermula segala rukun sebanyak itu ada 17 perkara. Jadi di kitab Safinah rukun sholat artinya sholat ini sahnya dengan 17 perkara ini. Sahnya sholat dengan 17 perkara ini, kayak kemarin wudu, rukun wudu cuma 6, sahnya wudu 6 perkara itu, di luar itu sunnah. Dalam kitab Safinah itu 17. Nanti kalau dalam kitab lainnya dia mengatakan 13 atau 14. Gerakannya sama, cuma teknik penghitungannya yang berbeda. Kalau yang 14 itu 2 dijadikan 1, kalau ini 1 jadikan 2. Maka ini 17. Dalam fikih Safinah Salim Sumail ini mengatakan rukun sholat itu 17 perkara. Ini yang menjadi sahnya sholat. Sholat paling enggak harus terpenuhi 17 perkara ini. Kita lihat teman-teman. Al-awwalu an-niyat. Pertama itu niat. Nanti niat ini di belakang ada keterangannya. Niat itu sahnya kalau sholat fardu paling tidak ada 3 item yang harus terpenuhi dalam sholat fardu. Tapi kalau nanti sholat sunnah yang muakkadah, yang zat sababin wa waktin, sholat yang punya waktu, terikat waktu, seperti sholat duha. Sholat duha terikat waktu enggak? Terbatasi oleh waktu enggak? Terbatasi. Malam-malam ketemu sama teman, nanti dari mana? Jam 11 malam atau jam 2. Tuh men, dari mana? Dari masjid. Habis ngapain? Habis sholat duha. Sakit. Dia terbatasi waktu. Itu paling tidak sahnya sholat niatnya itu 2 item yang harus terpenuhi. Kalau sholat yang enggak ada sebabnya yang disebut dengan sholat sunnah mutlak, antum sholat qiyamul udah sholat apa aja nih, sholat taubat udah, sholat tasbih udah, sholat udah, tapi pengen nambah lagi, antar lu witir belakang mau ditambah lagi, itu sholat sunnah mutlak yang enggak ada waktunya, kapan aja bebas. Makanya kalau ada orang sholat di tanah lapang, sholat Idul Fitri, ada orang sholat di tanah lapang, tanya itu sholat apaan? Sholat tahiyat masjid enggak cuma, enggak ada sholat qobliyah masa ngaco lagi. Tapi jangan keburu disalahin, boleh jadi dia sholat sunnah mutlak, sholat mutlak itu namanya. Tapi ada, saya dulu saya anak suka bercandain temen sholat. Mungkin kan rata-rata kita ibadah ini rata-rata bukan dasar ilmu ya, rata-rata kebiasaan waktu kecil gitu ya. Angkat tangan orang semuanya gerak angkat tangan. Padahal angkat tangan itu cuma 4 tempat yang dihitung sunnah, di luar itu kan enggak gitu. Di luar itu enggak gitu. Ya sunnah kan ya. Kayak takbir intiqal deh, takbir perbedaan dari satu rukun kepada rukun. Rata-rata tuh orang sholatnya improvisasi Pak. Tanya bagaimana kapan jatuh tangan sami Allahu liman hamidah itu pas posisi mana?
ini catatannya tidak menjadi rusaknya sholat gitu. Tapi umumnya kita seperti itu. Saya sholat apa? Ya mau sholat kopi ya, betul. Yang lebih lagi sholat Jumat, sholat sunnah. Sholat sunnahnya lu dua kasih gue. Ya mau tiga, bener banget. Berarti ini kata Ibnu Ruslan, fakullu man amaluhu mardudatun la tuqbalu ibadatan pada seribu ditolak sama Allah. Ini kayak angkat tangan ya orang, angkat tangan gitu di dalam sholat. Itu saya suka sholat sunnah ya. Orang pada angkat tangan semua gerakannya. Berarti itu orang nggak tahu mana gerakan tangan, angkat tangan yang dihitung sunnah. Gitu. Nah ini nanti kita akan bahas niat, tetapi niat itu pertama membeda. Seperti wudhu innamal a'malu niat. Zuhur sama asar gerakannya sama gak? Bacanya sama persis. Orang saya kalau azan asar di bulan puasa suka hampir batal saya. Persis banget azan asar ada maghrib persis sama. Nggak ada bedanya. Yang sama cuma subuh doang. Ya Allah, niat itu pembeda. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat. Nanti di sini di belakang saya akan loncati. Nanti pas belakang sampai pada penjelasan dalam kitab ini itu niat sama menjadi perdebatan. Jadi gini, bukan sholat nggak pakai niat. Ijma ulama yang namanya ijma itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat itu ijma anna niyata rukun min arkanis sholat. Yang namanya niat itu rukun daripada rukun sholat. Bukan sholat nggak pakai niat. Dulu saya pernah punya murid yang dia ngaji apa nih. Kita ajarin begitu, kemudian dia kerja di kerjaan ada pengajian gitu. Mungkin gurunya nggak mematok dan menjelaskan perbedaan dalam fikih. Ke rumah saya nyarain saya, orang sekarang begitu mandi dikit, nyalain gurunya yang udah ngaji, yang udah sekolahnya habis-habisan. Ustaz salah, yang namanya sholat nggak pakai niat, cukup langsung Allahu Akbar. Nggak pakai niat. Iya bang, sholat nggak pakai niat, cukup Allahu Akbar di hati aja gitu. Aneh tanya, yang di hati itu apa namanya? Langgapannya, pokoknya Ustaz salah dah begitu. Pokoknya dia nggak pakai ini, sholat nggak pakai niat, nggak pakai usulnya ini nggak pakai, cukup di hati Allahu Akbar langsung. Iya, aneh nggak salah dah. Gua tanya, di hati lu yang tadi lu bilang itu apa namanya? Itu niat. Jadi kadang kagak paham. Yang menjadi perdebatan ulama, apakah niat itu perlu dilafalkan atau tidak? Di mana tempatnya niat? Itu yang jadi perdebatan. Bukan sholat nggak pakai niat. Kalau nggak pakai niat nggak bisa. Innamal a'malu binniyat, karena niat itu merupakan perbedaan yang membedakan antara zuhur, asar, maghrib, isya itu udah sepakat, udah ijma. Kalau antum belajar fikih ada kalimat ijma, berarti Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat, nggak ada perdebatan di sini. Yang menjadi perdebatan, yang menjadi debat toko, apakah niat perlu dilafalkan atau tidak, dan di mana tempatnya niat itu utama. Ya, jadi niat itu lalu membeda. Nanti di belakang ya. Asani takbiratul ihram. Kedua takbiratul ihram. Nanti disebut takbiratul ihram. Ada takbir yang mengharamkan. Kalimat-kalimat ihram, haram ini banyak orang salah. Di kita ini banyak idiom-idiom Arab atau keagamaan tapi salah letak, kayak ente bonceng nama cewek bukan muhrimnya, tahu salah tuh kalimat. Muhrim itu orang yang pakai kain ihram, Pak. Bapak lagi ke Mekah atau ke Madinah bikin umroh kan pakai kain ihram ya. Itu orang yang pakai kain ihram disebut muhrim. Tapi ente sama
perempuan lain itu disebut bukan mahram. Aneh mahram bukannya muhrim, mahram bukan mahramnya, bukan yang diharapkan untuk menikah, berarti boleh menikah. Tapi kakak adik namanya mahram yang diharapkan untuk menikah, jadi salah penggunaannya. Muhrim itu buat orang lagi pakai kain ihram. Jadi masa kita gitu, bukan muhrim, pacaran belum juga nikah, begitu turun nganterin pacarnya cinta, pacar pengen cari, cinta, belum boleh, jangan dulu takbiratul ihram itu takbir yang mengharapkan. Sebelum Allahu Akbar, sebelum takbiratul ihram makan boleh nggak? Boleh, minum boleh nggak? Boleh, ketawa boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, yang tadinya boleh menjadi tidak boleh. Ketawa nggak boleh, makan, minum, sisa makanan ketelan nggak boleh. Maka disebut takbiratul ihram. Nah, banyak gagal orang pada saat sholat ketika takbiratul ihram. Nanti di belakang akan dijelaskan bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Ini kadang-kadang takbiratul ihram, Allahu Akbar, batal sholatnya, batal. Barnya panjang, Allahu Akbar, batal. Waktu maksudnya Allah batal. Nanti ada tata caranya, teliti banget nih masalah takbir itu. Atau Allah batal, nggak kedengeran karena A sampai B harus terdengar dengan baik. Sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita makhsusatin. Sholat itu ucapan, aqwalun wa af'alun, ucapan perbuatan yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Maka nanti dari 17 rakaat, ya 17 perkara ini terbagi menjadi 3 nanti. 3 namanya rukun qauli, rukun fi'li, ada rukun qalbi. Itu gitu. Rukun qalbi cuma 1, yaitu niat di hati. Rukun fi'li itu gerakan-gerakan, diri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara, itu namanya rukun fi'li. Tapi rukun qauli nggak boleh sholat dalam hati, karena paling tidak ada 4. Nanti kita akan belajar di belakang, di bawahnya. Mana saja yang dikategorikan dengan rukun qauli, takbiratul ihram, nggak bisa takbiratul ihram dalam hati, harus tersebut dan berbunyi minimal buat diri sendiri. Fatihah. Maka itu pernah bilang, kalau ada orang nggak bisa baca Quran, sholat, pertanyaannya yang dibaca apa? Gitu. Makanya ada sedikit agak terusik ketika di masjid aneh gitu. Ya susah kalau Ustaz enggak bikodri uri yang ngaji orang tua baca Quran aja masih pada susah, udah belajar tafsir apa yang mau pelajari, bacanya juga baru bisa. Yang mendasar itu baca Quran, maka sebut iqra baca dulu. Anak sih nggak perlu baca Ustaz, tapi udah paham, bohong lagi. Anak sih nggak paham Quran, tapi anak udah hafal. Bagaimana sih? Ngaco. Al-fahmu ya'ti ba'dal qira'ah. Paham itu datang setelah baca. Udah baca itu paham, baru diamalkan. Yang paham begitu lah, nggak perlu hafal. Yang penting kita paham. Bagaimana lu mau paham? Lu bacanya belum? Al-fahmu ya'ti ba'dal qira'ah. Berinteraksi sama Quran ada 3, qira'ah, tilawah, al-hifzu. Al-hifzu paling tinggi. Tilawah, qira'ah, al-hifz, itu interaksi.
Qiraah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Ente baca aja udah. Paham apa kagak paham, baca itu Quran, pelajarin. Naik dikit levelnya. Bukan doanya dah. Kenapa sih ini? Bismillah ini masuknya? Apakah di ayat dari Fatihah apa bukan sih? Kenapa sih di Bismillah ada Ar-Rahman Ar-Rahim? Tapi di ayat berikutnya Alhamdulillah Ar-Rahman. Kok ada pengulangan Ar-Rahman Ar-Rahim? Apakah maknanya sama? Kalau sama kan nggak mungkin. Ada apa nih? Kenapa sih di Quran Allah menyebut dirinya kadang-kadang saya ini, tapi kadang-kadang menyebut dirinya di Quran nahnu kami. Kayak Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan, kami bahasanya. Tapi waktu proses penciptaan manusia ada dua. Di satu sisi Allah menyebut dirinya saya, ini basyarun min tin, ini khaliqul basyarun min tin, aku yang menciptakan manusia dari tin. Tapi di satu sisi Allah ketika menyebut penciptaan manusia pakai kalimat kami, laqad khalaqnal insana. Ada rahasia apa nih? Ayam dan wi'ar, saya, ana dan nahnu. Pasti ada bedanya. Maka ada bedanya. Itu dua-dua sangat tafsir. Ini kenapa nih di Quran kok kadang-kadang ada kalimat present continuous tense, fi'lul mudhari. Tapi di sisi lain ada kalimat-kalimat yang menggunakan past tense, fi'lul madhi. Ada rahasia apa tuh di situ? Itu tilawah tuh. Udah lebih hebat lagi al-hifzu menghafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim kita ngobrol ya alif dan nanti apa masalah wa basyir wa qala qulna itu. Terus ayat kata 11 awal terus kata 16 nah apa mana satu saya kurus tilkar rusul walau suatu baca juz kelima misalnya walau anna nazzalna ilaihimul malaikah kata juz 8 membuka wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha juz ke-12 membuka begitu. Wa basyir masih sebelah kanan paling atas. Kenapa? Karena dia kaca keempat kan genep. Wa qala rabbuka pasti di sebelah kiri paling atas. Kenapa? Dia kaca kelima tuh gitu. Ngerti tuh? Nggak pakai lama, nggak nyampe 3 bulan udah bisa sebelah kanan, sebelah kiri, paling atas. Itu udah standar buat orang yang menghafal Quran kayak begitu. Nggak nyampe 3 bulan udah bisa. Gampang tuh, udah pasti. Sebodoh-bodohnya orang menghafal pasti tahu ini kanan, ini kiri, paling atas. Udah pasti tuh, udah pasti. Cuman yang nggak tahu, hebat nih, tahu sebelah kanan, sebelah kiri. Itu udah standar, Pak, udah standar. Bisa sendiri nggak pakai jadi juga. Tanya aja Bapak hafal Quran. Jadi itu rukun qul Fatihah masih benar. Tasyahud akhir mesti benar. Tasyahud akhir tasydidnya ini nanti di sini apa ya? Masalah syiddah tasydid itu jangan sembarangan. Orang takbir di tempat aneh itu khotib coret. Kenapa ya? Coret khotib. Kan kita bingung sekarang. Kitanya pada S2 Pak. Tapi begitu sholat sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, baca Al-Qari'ah. Sampai santri saya gak sekolah mengkritisi bacaan orang yang udah magister agama. Kan bingung kita. Ya, santri mengenai ayat itu imam bagaimana tadi khotib? Kenapa nih? Baca Al-Qari'ah, Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Narun Hamiyah. Kira gak nih magister agama khotib ceramah baca Quran yang acak-adur? Kira gak? Pusing gak?
Kalau yang udah beda seagama baca Quran standarnya aja kagak bisa, gimana sekarang? Orang-orang yang gak sekolah agama bingung gak kita sekarang? Ada bilang coret, master alam gaib itu atau master asal goblok coret. Daripada dosa saya. Karena itu bagian daripada sahnya Jumat. Baca Fatihah, maghdubi kalau masalah tauhid dia baca yarjiun biarin dah. Walaupun kalau ente orang apa nggak bisa baca begitu, itu namanya tauhid. Kalau ada romati harokat sebelumnya patah, tebal bacanya tauhid ya, bukannya ya. Salah nggak? Ya buat orang umum sih kagak salah, tapi buat orang apa? Setir belum. Santri itu mah bukan begitu bacanya ya. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar, bukannya wanhar. Itu boleh sama. Kayak kaf itu ada hama sedikit tuh. Alam nashrah laka sadrak. Ada kan? Alladzi anqadha dhahrak. Hama sedikit namanya. Kaf istilah begitu. Bis, apa begitu baca bis. Alladzi orang banyak masalah. Enggak begitu. Alham itu nggak boleh. Alham putus bersih. Alham nggak bisa. Apalagi di mana di nomor salah deh. Bukannya Bismillah alladzi yuwaswisu. Jadi takbir untuk ihram nanti ada jalan-jalannya. Posisi tangan bagaimana? Itu sunnah. Bahannya bagaimana? Bolehkah Allahnya diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar? Walillahil asmaul husna. Boleh tak ente baca Ar-Rahmanu Akbar? Nanti di belakang satu-satu ya. Kita baca dulu baru kita ikuti nama ada di kitab dulu deh. As-salisu al-qiyamu 'alal qadir. Ketiga itu berdiri atas orang yang puasa. Kalau sholat fardu mampu berdiri, kecuali ada uzur dia nggak mampu untuk berdiri, dia boleh duduk dan seterusnya. Tapi kalau sholat sunnah, ini sekedar ilmu aja nih, sekalipun kita mampu berdiri boleh duduk gitu. Tapi dalam belajar fikih kadang-kadang cukup tahu tapi nggak perlu dikerjain. Repotnya kalau dalam sholat sunnah boleh duduk, besok terawih pada duduk semua tuh, nggak duduk semua. Jadi sekedar tahu aja. Kayak alahan fil adzan, kesalahan dalam adzan nggak perlu diulangi pak. Salah di dalam adzan nggak perlu. Kayak as-sholatu khairum minan naum, dibaca pendek apa dibaca panjang, dua-duanya boleh. Kapan cara dibaca panjang, kapan cara baca pendek? Cuma baru pulang umroh sekali-kali doang, begitu ada dipendek, tapi caranya ada, dua-duanya boleh. Kalau mau dibaca panjang, maka tadi biar penasaran gue depan. Ustaz lupa ada tahu. Jadi al-qiyamu 'alal qadir, berdiri, bagaimana berdirinya? Itu nanti kita belajar. Jangan terlalu ngegang juga pak, ntar dicetak jatuh itu. Kalau orang Betawi itu dan posisi berdiri kuda. Jangan juga katanya apa? Setan harus rapat, kakinya pede lengang-lengangin. Ntar setan jangan kasih lewat, setan pintar lewat kolong. Nggak gitu-gitu juga kelas kalau setan tahu kayak gitu. Ya wajar aja lah. Kadang kaki menginjek kan. Ada pun kaki lagi sakit diinjek marah. Ada tarik diinjek lagi, ada tarik diinjek lagi. Aku setan aja.
Al-Fatihah. Ar-Rabi'u qira'atul Fatihati. Keempat itu membaca Fatihah. Ini nanti berdebat ulama. Kata Imam Hanafi nggak pakai. Di mana nih perdebatannya? Bagaimana cara berdebatnya nih? Ulama asyik pak, ulama asyik kalau berdebat. Sama-sama dalilnya, cuma cara memahami dalil. Kita lagi ngaji perspektif Sumair dalam perspektif Imam Syafi'i. Bahwa yang namanya Fatihah rukun min arkan sholat, bahwa Fatihah itu adalah rukun daripada rukun sholat. Artinya kalau nggak baca Fatihah nggak boleh, harus baca Fatihah. Tapi di mana perdebatannya? Bagaimana? Nanti perdebatannya di kalimat faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Di situ ulama berdebat. Baca yang mudah oleh kamu daripada Al-Qur'an. Kata Imam Hanafi. Ada nggak kata Fatihah di situ? Nggak ada. Yang mudah oleh kamu daripada Al-Quran. Al-Quran 30 juz 114 surah. Faqra'u ma tayassara bilang apa aja yang mudah sampai kamu. Yang penting Al-Quran. Berarti boleh dong dengan Fatihah. Logis kan? Tapi kata Imam Syafi'i nggak begitu, begitu katanya. Di mana ya? Pada masa itu. Terima kasih. Mohon maaf. فبأي آلاء ربكما تكذبان